Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2071, Penindasan. Beberapa jam kemudian, Dion dan 3 penguasa klan kabut yang memiliki 3 sisi telah memasuki segmen dalam perairan Samudra Gelap yang mungkin hanya segelintir pembudidaya sepanjang sejarah yang pernah menginjakan kaki. Di dalamnya, tekanan air pada level ini begitu dahsyat sehingga bahkan Dion tidak berani menganggapnya enteng. Jika hanya berat air itu sendiri, mungkin itu tidak akan menjadi masalah besar. Tetapi kenyataannya adalah bahwa air hitam dari medan perang kuno ini memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan ki, menyebabkan berat keseluruhannya meroket secara eksponensial. Lebih buruk lagi, semakin dalam seseorang memasuki perairan ini, semakin padat rasio ki terhadap air. Kenyataannya adalah bahwa kubah yang melindungi kota bawah laut klan Mist dibangun untuk meredakan tekanan ini. Namun, bahkan dalam keadaan seperti itu, hanya 3 penguasa segi yang bisa terbang bebas. Jika realitas ini diekstrapolasikan ke situasi di luar kubah mereka, kehancuran yang ditimbulkannya dapat dibayangkan. Menggunakan ini sebagai alasan, Dion menghadapi tatapan tajam istri-istrinya saat ia mengantar mereka ke dunia batinnya. Pemandangan ini menyebabkan ketiga leluhur klan Mist menyipitkan mata. Tetapi mereka tidak banyak bertanya. Setiap orang punya rahasia mereka sendiri. Butuh waktu seharian penuh untuk berjalan dengan susah payah di dasar tanah perairan yang keras ini hingga akhirnya sampai ke tujuan mereka. Yang menyedihkan, tujuan mereka hanya berjarak 1 kilometer dari kota bawah laut, sesuatu yang seharusnya dapat dicapai dalam sekejap mata dengan kekuatan mereka. Untungnya, karena tekanan samudra yang luar biasa, dasar lautnya sekeras berlian. Jika mereka harus berjalan di lumpur, siapa tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan. Ini dia, leluhur Mist berbicara dengan sungguh-sungguh. Sikapnya yang gembira telah sepenuhnya lenyap. Beberapa bulan berikutnya akan menentukan apakah usahanya dan usaha leluhurnya membuahkan hasil. Namun yang aneh adalah hamparan laut ini benar-benar hambar. Airnya tenang, sama sekali tidak ada arus ganas yang dikenal Dion. Tidak ada seekor binatang pun yang terlihat. Dan hampir tampak damai. Namun, justru inilah yang membuat bulu kuduk Dion berdiri tegak. Menatap hamparan berlian hitam yang tampak tak bergerak hanya beberapa meter di hadapannya, indranya berteriak padanya. Jiwanya hampir tanpa sengaja mulai terbakar sekali lagi. Berbeda dengan ketakutan yang diharapkan ketiga tetua, Dion mencibir. Sudah lama sekali aku tidak merasa begitu terancam. Aku mulai merasa bosan. Melihat Dion dipenuhi rasa percaya diri, ekspresi leluhur Mist terus berkedip. Mengapa dulu tidak ada pemuda seperti ini saat aku masih muda? Mungkin saat itu aku tidak akan menjadi jomblo dan tidak punya anak meskipun satu kakiku sudah berada di liang lahat. Kedengarannya aneh sekali mendengar seorang wanita muda dan cantik mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, Ancestor Mist sepertinya bersungguh-sungguh. Dion menoleh dan tertawa. Wah, sekarang kamu masih muda. Kamu punya banyak waktu untuk mencari suami. Leluhur Mist cemberut. Apakah itu berarti kau tidak menginginkanku? Eleanora dan rekannya yang bersisik emas hampir pingsan saat melihat interaksi ini. Ini adalah leluhur mereka yang terhormat. Bagaimana dia bisa menjadi tidak berbeda dari seorang gadis kecil? Dion tersenyum mendengar kata-kata itu. Kau mungkin cantik, tapi kau masih kurang jika dibandingkan dengan istri-istriku. Tanpa ragu sedikit pun, Dion melesat maju, menukik ke arah ruang yang tampaknya kosong dan menghilang. Ketiga tetua klan kabut terdiam cukup lama, menatap ke arah ruang kosong dengan ekspresi dingin. Apakah kita benar-benar akan membiarkan ini terjadi, leluhur yang terhormat? Pria parubaya dengan sisik emas di bawah matanya berbicara untuk pertama kalinya. Kita tidak punya banyak pilihan, Jasper. Bagaimana mungkin? Leluhur sudah tahu bahwa dia bukan salah satu dari kita. Bukankah mempercayainya seperti ini sama saja dengan menghancurkan perencanaan selama triliunan tahun? Kau tidak mengerti apa-apa, kata leluhur Mist dingin. Apa kau pikir ujian ini lelucon? Dia memiliki kekuatan seperti penguasa 3 sisi bahkan saat berada di alam formasi Dao, suatu prestasi yang seharusnya mustahil. Namun, kemungkinan keberhasilannya bahkan tidak 1%. Jika dia saja mungkin gagal, apa pendapatmu tentang orang-orang bodoh yang telah kita besarkan yang bahkan tidak berhasil sampai di sini? Apa? Eleanora dan Jasper terkejut. Kenapa? Bisik Eleanora. Kenapa surga menempatkan ujian yang mustahil seperti ini di sini? Lihat di mana tempat ini? Apakah menurutmu Invader biasa bisa sampai di sini? Tapi meskipun begitu, leluhur. Bahkan jika dia meninggal karena suatu keajaiban. Untuk apa dia menolong kita? Tatapan mata leluhur Mist bersinar dengan cahaya yang tegas. Aku punya caraku sendiri. Keheningan kembali menyelimuti dasar laut. Eleanora dan Jasper tidak berani untuk terus maju dan bertanya lebih banyak tentang pikiran leluhur mereka. Mereka telah mendesaknya lebih jauh dari yang berani mereka lakukan sebelumnya.
Dunia luar melihat seorang wanita tua yang ramah, tetapi mereka tahu betul betapa buasnya wanita tua ini. Lalu leluhur, apa yang membuat ujian ini begitu sulit untuk dilalui? Setelah beberapa saat, Jasper tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Jika ujian ini benar-benar untuk manusia biasa, apa yang membuatnya begitu sulit sehingga bahkan seseorang dengan kekuatan penguasa 3 sisi tidak dapat mengatasinya? Hanya ada satu jawaban. Leluhur Mist berkata perlahan, penindasan dunia. Mungkin ironisnya, tepat pada saat leluhur Mist mengucapkan kata-kata itu, Dion merasa seolah-olah ada batu besar jatuh dari langit dan menghancurkannya. Saat ia keluar dari ruang aneh dan terdistorsi itu, ia merasa seperti kembali ke masa lalu, tepatnya saat pertama kali ia memasuki dunia konstitusinya untuk pertama kalinya. Satu-satunya perbedaan antara dulu dan sekarang adalah berat badan Dion saat ini bukanlah masalahnya, dan kali ini, ia berhasil berdiri. Tetap saja, tetap berdiri, merupakan kualifikasi yang kurang tepat karena lututnya ditekuk hampir 90 derajat dan punggungnya membulat, seperti punggung leluhur Mist di usia tuanya. Yang dapat dilihat Dion hanyalah ubin-ubin hitam yang diukir dengan huruf-huruf perak kuno di bawah kakinya. Ya, hanya itu yang dapat dilihatnya sampai ia memanfaatkan penglihatannya sepenuhnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2072, sedang berlangsung. Meskipun ia tidak dapat melihat apapun di sebelah kirinya, ia memiliki bidang pandang lebih dari 200 derajat dengan bidang pandang sebelah kanannya. Dengan itu, ia memperoleh pemahaman umum tentang di mana ia berada. Dan itu membawanya pada satu kesimpulan, ia belum pernah berada di tempat yang begitu kuno, atau begitu mengagumkan. Ubin hitam yang terukir rune itu hanya merupakan sebagian kecil dari radius 50 meter di mana dia berdiri di tengahnya. Di tepi radius ini, terdapat 4 set pintu ganda emas yang berjarak sama, masing-masing bertuliskan apa yang pasti merupakan pertempuran epik di masa lalu. Pengerjaannya membuat hati Dion berdecak kagum. Dia belum pernah melihat pengerjaan yang begitu indah selain karya para kurcaci. Namun, ini tampaknya lebih hebat lagi. Setiap prajurit, binatang buas, dan pertarungan yang terpahat dari pintu emas besar ini tampak begitu nyata. Hampir seperti mereka dapat melompat keluar dari kesan statis mereka dan melanjutkan pertempuran mereka di ruangan ini. Di samping keempat pintu ganda ini, ada pilar tebal selebar lebih dari 3 meter. Seekor binatang mistis yang tidak langsung dikenali Dion meliliti semuanya, sehingga bagian atasnya ditempati oleh sekumpulan pupil mata buas yang mengancam yang tampaknya menusuk jiwa Dion. Yang satu lagi sudah datang? Mengapa kau mengatakan hal ini seolah-olah hal ini terjadi setiap hari? Sudah ribuan tahun berlalu sejak terakhir kali hal ini terjadi. Alis Dion berkerut. Ribuan? Sudah triliunan tahun sejak terakhir kali medan perang kuno turun, bagaimana mungkin butuh ribuan tahun sejak terakhir kali seseorang menampakkan diri kepada mereka? Apa itu penting? Siapa peduli kalau sudah ribuan tahun berlalu? Kalau mereka datang ke sini hanya untuk membuang-buang waktu, maka aku akan kesal meskipun ada triliunan tahun di antara kemunculan mereka. Dia benar. Upacara lama ini melelahkan. Tempat itu tidak lagi sekuat dulu. Siapa mereka yang memperlakukan kita seperti anjing piaraan yang bisa mereka jual sesuka hati? Lihat saja ini. Mereka bahkan mengizinkan ahli formasi Dao untuk datang sekarang. Mereka bahkan tidak bisa membesarkan anak-anak mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melindungi kita? Tidakkah kau dengar betapa bodohnya dirimu? Kau sendiri hanya berada di alam formasi Dao. Jika bukan karena penindasan di dunia ini, apakah menurutmu aku masih akan seperti ini? Jika aku terlahir dengan sendok emas di mulutku seperti mereka, apakah menurutmu aku akan menghabiskan begitu banyak waktu di dunia ini? Kita jauh lebih maju daripada mereka dalam segala hal. Kita hanya kurang beruntung karena dilahirkan di dunia dengan batasan kultivasi seperti itu. Namun, mereka memanfaatkan latar belakang mereka untuk menindas kita. Mari kita bunuh saja yang ini seperti yang kita lakukan sebelumnya. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Sama sekali tidak. Kalian berdua lolos begitu saja karena aku tidak ada di sini terakhir kali. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Seharusnya kau pergi saja. Menurutmu apa yang akan kau dapatkan dengan membunuh mereka? Apakah menurutmu ini akan berakhir baik untukmu? Bagi kita, kau bahkan tidak berani bernapas terlalu keras saat dia ada di sekitar. Semakin banyak mereka berbicara, semakin dalam kerutan di dahi Dion. Pada akhirnya, ini pada dasarnya adalah permainan kuno. Tidak seorang pun akan memberitahunya aturannya, ia harus mencari tahu sendiri. Namun, ada beberapa hal yang telah dia pahami bahkan sebelum dia melangkah ke tempat ini. Pertama, dia sudah tahu bahwa ini akan menjadi dunia yang terpisah. Itulah inti pertanyaan yang dia ajukan kepada Mist Ancestor. Hal ini semakin diperkuat oleh tekanan hebat yang dialaminya. Dion sudah lama mulai mengabaikan tekanan planet, alam semesta, dan bahkan kuadran. Dunia batinnya telah tumbuh lebih dari cukup kuat untuk melakukannya. Namun, lonjakan tiba-tiba dalam perasaan yang sangat familiar,
namun jauh lebih kuat yang dia rasakan sekarang mengarah ke satu tujuan. Kedua, dia tahu bahwa inilah inti utama dari persidangan ini. Itu dilakukan di bawah tekanan dunia untuk suatu tujuan. Surga bermaksud agar hal ini menjadi sesulit ini. Apa maksudnya pada akhirnya, jika tujuan utama fase pertama adalah pertumbuhan para penjajah? Bukankah itu berarti bahwa surga ingin mempersiapkan pemuda yang mampu bertempur di bawah tekanan dunia? Jika cobaan ini selalu ada di sini, bukankah itu berarti surga selalu menyadari bahaya yang mengancam dunia seperti pohon dunia? Dion menatap ke arah istri-istrinya yang berkeringat deras di dalam dunia batinnya. Dia telah lama belajar bahwa dimanapun dia berada, dunia batinnya akan memiliki karakteristik alam tersebut. Inilah sebabnya mengapa Chen Glei dan bayi-bayi binatang menjerit kesakitan saat dia memasuki alam kabin hitam. Melihat wanitanya seperti itu, Dion merasa hatinya sakit. Dion mengepalkan tangannya, raungan keluar dari bibirnya saat dia menegakkan tubuhnya. Segel itu berdenyut di dunia batinnya, nyala api putih yang samar-samar menyelimuti segala sesuatu dari rambutnya hingga kakinya. Ketiga suara yang berbicara itu membeku total. Cepatlah dan mulai persidangan ini. Dion berdiri dengan punggungnya tegak seperti lembing, tatapannya secara kiasan dan aktif membakar. Tidak ada tantangan yang membuat Dion merasa tidak berdaya. Namun, ia tidak menduga lompatan dari penekanan kuadran ke penekanan dunia akan begitu drastis. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, semuanya masuk akal. Di masa lalu, penindasan kuadran terkuat yang mungkin ada adalah di Kekaisaran kelas bintang. Namun, dengan sangat kurangnya kuadran yang tersisa di alam mortal, seseorang mungkin hampir tidak dapat membentuk kekaisaran kelas bintang tunggal jika semua kuadran ditaklukkan sekaligus. Inilah alasan utama mengapa ada perbedaan yang begitu besar. Dion belum merasakan apa yang dirasakan Star, atau yang lebih penting, Peak Star Great Suppression. Bagaimana mungkin tidak ada perbedaan yang besar? Namun yang lebih mengejutkan adalah kata-kata ketiga pria itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2073, ayo. Bukankah mereka mengatakan sesuatu tentang tidak dapat berkultivasi melewati alam formasi Dao? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Mungkinkah dunia ini memiliki semacam tutup buatan? Pikiran Dion melaju secepat kilat. Apakah seperti alam fana? Alam ini juga memiliki batas kultivasi. Alam keberadaan tinggi, tapi tidak ada batas yang pasti. Jika seseorang melampauinya, mereka akan pindah ke alam abadi. Tapi apa yang akan terjadi jika tidak ada alam abadi? Semakin Dion berpikir, semakin serius dia jadinya. Jika dia benar, maka itu berarti dunia tempat dia berada saat ini bahkan lebih rendah levelnya daripada dunia fana tempat dia dilahirkan. Namun, penindasannya sebenarnya begitu parah. Yang tidak diketahui Dion adalah bahwa semua dunia kecil ini memiliki perlindungan semacam ini. Para dewa tidak dapat memasuki tempat ini bahkan jika mereka menginginkannya. Kecuali jika Anda adalah dewa yang cukup kuat untuk mengabaikan aturan-aturan ini. Setidaknya, para dewa esensi terendah tidak memiliki kemampuan untuk memasuki tempat ini. Hanya para dewa suci yang mungkin dapat dengan paksa menghancurkan perlindungan dunia ini. Semakin kuat suatu dunia, semakin kuat pula seseorang yang harus mampu menghancurkan perlindungannya. Dion mengeluarkan Raja Naga. Tubuhnya tetap cantik seperti sebelumnya, berderak karena api yang menghitam dan terukir di sisik naga. Melihat tubuhnya yang lebar, Dion tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah. Mengingat pedang lebar lain yang telah bersemayam di dunia batinnya selama lebih dari 1 abad. Pedang lebar itu kebetulan adalah wadah pilihan Little Rain. Namun, entah mengapa, si kecil itu belum terbangun sejak ia menyerap peri api yang baru lahir itu. Meskipun agak tidak disadari, Dion merasa bahwa ia makin condong ke arah pedang. Ia tidak pernah merasa satu senjata lebih unggul dari yang lain sebelumnya, tetapi entah bagaimana ia secara naluriah makin sering memilih pedang. Mengapa demikian? Tanyanya dalam hati. Ketiga suara itu terdiam sebelum mendengar kata-kata Dion. Sudah beberapa detik sejak Dion berbicara. Namun, entah mengapa, mereka belum bertindak. Katakan padaku kalau aku melihat sesuatu. Aku bilang pada aku bahwa aku melihat sesuatu. Suara yang tampaknya bertekad membunuh Dion adalah yang pertama berbicara. Ia terdengar seperti orang yang telah kehilangan akal sehatnya, tidak mampu merumuskan kalimat yang masuk akal. Tidak mungkin. Siapa lagi yang bisa membakar jiwa mereka sesuai keinginan mereka? Bagaimana mungkin kau bisa mengatakan hal seperti itu? Ada triliunan dunia di kosmos. Hanya orang bodoh yang akan mengatakan hal seperti itu dengan keyakinan seperti itu. Alis Dion berkerut. Jangan buang-buang waktuku. Suaranya begitu dingin hingga membuat dirinya sendiri sedikit terkejut. Sebelumnya dia pernah marah, tetapi kali ini terasa berbeda. Sepertinya dia benar-benar marah bukan karena kata-kata mereka, tetapi karena dia benar-benar merasa mereka tidak layak menyia-nyiakan sedetik pun dari hidupnya. Suaranya tersedak oleh kata-katanya. Batuknya yang keras segera menyusul.
Dia harus mati. Dia harus mati. Tidak peduli apapun. Bebaskan mereka. Bebaskan mereka sekarang. Suara keras mekanisme roda gigi kuno terdengar saat salah satu dari 4 pintu ganda emas besar mulai terbuka perlahan. Suara denting baju zirah dan langkah kaki memenuhi aula berbentuk bulat itu. Seorang prajurit berbaju besi hitam menunggangi kuda lapis baja yang gagah melangkah masuk dari jurang gelap yang dalam yang tersembunyi di balik pintu. Saat itulah Dion menyadari bahwa yang didengarnya bukanlah langkah kaki, melainkan derap kaki kuda. Kerutan di dahi Dion semakin dalam. Dia belum pernah melihat binatang sekuat itu yang juga berhasil mempertahankan ukuran sekecil itu. Hanya bayi surgawi yang mampu mengubah ukuran mereka dengan bebas karena ini adalah kemampuan garis keturunan binatang surgawi. Namun, mereka melakukannya sebagai pukulan terhadap kekuatan mereka secara keseluruhan demi kenyamanan. Namun, kuda ini memancarkan kekuatan alam surgawi, tetapi ukurannya hanya seperti kuda normal lainnya. Yang lebih parah adalah meskipun ia dan penunggangnya hanya dari alam surgawi, Dion merasakan tekanan kuat yang datang dari mereka. Ini hanya bisa berarti satu hal. Penindasan dunia ini sebenarnya telah menurunkan kekuatannya lebih dari satu alam kultivasi penuh. Desahan keluar dari bibir Dion. Ayo, kata-kata itu baru saja keluar dari bibir Dion ketika kuda dan kesatria itu menyerbu. Pemandangan Dion yang terlempar adalah pemandangan yang aneh, terutama bagi Dion sendiri. Ini bukan karena ada yang aneh dengan aksinya itu sendiri. Sebaliknya, masalahnya adalah Dion tidak dapat mengingat kapan terakhir kali ia kalah dalam pertarungan melawan lawan. Lebih buruknya lagi, dia tidak hanya terlempar, tetapi ki yang bahkan lebih korosif daripada ki merah yang dia temukan di dalam gua Wyvern menyerbu tubuhnya, membunuh sel-selnya satu demi satu. Tidak, itu tidak korosif. Itu bukan gambaran akurat tentang apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, ki ini menyedot energi sel-selnya, membunuh mereka dengan mencekik dan membuat mereka kelaparan. Ini konyol, bahkan jika kultivasiku melemah, beratku masih 99.999.999.999 jin. Sejak kapan benda langit bisa menghantam dengan kekuatan yang cukup untuk membuat beban sebanyak ini melayang? Sialan! Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah Dion tidak merasa bahwa serangan ini melukainya dengan parah. Paling tidak, dia tidak memuntahkan darah. Namun, ki yang menyerang tubuhnya benar-benar menjadi masalah. Dion dengan cepat mengganti ki konvensionalnya dengan ki tipe suci. Namun, ia segera menyadari bahwa ki tipe suci tingkat surgawi hanya mampu memperlambat ki hitam ini. Dion mengerutkan kening. Sembuhkan. Heal adalah berkah ketiga yang Dion pelajari bertahun-tahun lalu. Dia sangat yakin akan hal itu. Namun, bahkan setelah menggunakan bantuannya, ki hitam hanya kalah sedikit. Apa-apaan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2074, mati. Sayangnya, Dion tidak punya banyak waktu untuk berpikir karena dua manusia kuda itu tiba di sisinya dengan cepat. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba mengeluarkan keseimbangan. Ia memainkan bola-bola energi putih di satu sisi, dan bola-bola energi hitam di sisi lainnya. Alih-alih mengacungkan senjata, ia membiarkan sisik hitam itu melayang di hadapannya. Telapak tangannya saling menempel dalam posisi berdoa sementara ki mengalir deras di sekelilingnya. Ki terbagi menjadi hitam dan putih sebelum menyatu menjadi warna abu-abu yang menakutkan. Itulah ki yang memasuki tubuhku. Dion berusaha menghindari ki ini, tetapi ki itu terus-menerus membombardirnya dari semua sisi. Ruang ini terlalu kecil. Siapa yang memutuskan untuk mengadakan ujian ini di ruang dengan radius hanya 50 meter? 100 meter dari ujung ke ujung? Itu hanya sekejap mata bahkan bagi seorang suci. Sialan, kuda hitam, baju zirah hitam, senjata bersisik aneh itu, 4 pintu yang penuh dengan ukiran perang. Jangan bilang aku harus bertarung dengan 4 penunggang kuda itu. Dion telah menyadari apa yang sedang dihadapinya. Saat ia menyadari sel-selnya sedang kekurangan energi. Ia sedang menghadapi kelaparan. Kiamat ya, tidakkah kau pikir kau terlalu berlebihan, Tuhan? Setiap legenda dunia fana ini berakar pada kebenaran. Apakah ini peringatan yang diberikan surga? 4 penunggang kuda kiamat. Ini adalah pesan terakhir dari surga. Dion mengerahkan indera abadinya dengan kekuatan penuh. Sebelumnya, dia bersikap konservatif, menyembunyikan sedikit kekuatannya. Namun karena dia sudah tidak punya pilihan selain membakar jiwanya hanya untuk bisa berdiri tegak, dia jelas tidak punya kemewahan untuk melakukannya. Langkahnya terasa sangat berat. Ia tidak gagal menghindari bola-bola energi ini karena ia tidak dapat melihat lintasannya. Melainkan karena ia tidak dapat mengimbangi kecepatannya. 3 bola cahaya menghantam tubuh Dion. Kali ini, betapapun bangganya dia saat terakhir kali menahan serangan berharga famine, darah mengalir dari bibirnya. Ki ini, dunia ini jauh lebih maju dalam ki dibandingkan dunia kita. Orang lain mungkin akan bernapas lega jika mereka memasuki dunia dengan batasan kultivasi yang rendah.
Namun bagi Dion, terutama setelah mengunjungi kota bawah laut yang tak bernama itu, ia merasakan rasa gentar yang kuat. Kemampuan adaptasi manusia terlalu kuat. Jika ada halangan di satu arah, mereka akan berevolusi ke arah lain. Kota tanpa nama dan Plan Mortal Dion adalah dua contohnya. Dan tampaknya dunia ini adalah yang ketiga. Ledakan. Dion menghantam salah satu dari 8 pilar ruangan, meluncur turun dalam kondisi menyedihkan. Ia bahkan tidak sempat menyadari bahwa darah yang meluncur turun bersamanya diserap oleh pilar-pilar tersebut. Dion mencoba mengaktifkan Titan Emperor's Will, tetapi tekanan dunia tiba-tiba berlipat ganda beberapa kali lipat bahkan sebelum dia selesai mengedarkan teknik tersebut. Usahanya terbayar lunas oleh campuran darah dan organ dalam yang keluar dari bibirnya. Namun sayangnya, kali ini, alih-alih mengeluarkan warna merah tua yang sehat, warnanya telah meredup secara signifikan, memancarkan warna yang lebih kelabu. Dion tidak pernah menyangka akan tiba saatnya ia merindukan warna merah darahnya. Hebat, pikir Dion dalam hati saat ia menghantam bola abu-abu dengan pedangnya, hanya untuk melihat bola lain menghantam sisinya. Aku bahkan tidak bisa menggunakan Titan Emperor's Will tanpa dunia ini menganggapnya sebagai peningkatan dalam kultivasiku. Dion sudah terbiasa meluncur dengan alasan teknis. Secara teknis, dia adalah ahli formasi Dao, tetapi dia memiliki kekuatan seorang penguasa. Sebagai tanggapan, dunia ini telah secara paksa menurunkan keseluruhan kekuatannya ke alam surgawi. Sebelumnya, dia mengeluh tentang kelaparan yang memindahkan hampir 100 triliun jin berat badannya, hanya untuk menyadari berat badannya tidak mendekati angka itu lagi. Secara teknis, jiwanya berada di alam abadi. Sebagai tanggapan, dunia ini secara paksa menurunkan indera abadinya kembali ke alam indera ilahi. Secara teknis, kehendak Kaisar Titan bukanlah peningkatan dalam kultivasinya, tetapi dunia ini bereaksi terhadap perlawanannya terhadap penindasan dengan menambahkan lebih banyak. Dia benar-benar bisa mati. Aku benar-benar bisa membunuhnya. Aku bisa menyaksikan kematiannya. Aku bisa menjadi orang yang membunuhnya. Suaranya makin lama makin terdistorsi. Akhirnya, kata-katanya berubah menjadi tawa licik. Dua suara lainnya tetap diam sama sekali. Teman mereka yang gila selama bertahun-tahun jarang sekali mencapai titik terendah seperti itu. Bagi mereka, anak ini tidak mungkin orang itu. Dia hanyalah seorang pemuda yang kebetulan mewarisi kemampuan yang sama. Namun, hal ini saja sudah cukup untuk membuat teman mereka bertindak seperti ini. Dion perlahan bangkit dari tanah. Meskipun wajahnya berlumuran darah, wajahnya tetap tampak acuh tak acuh meskipun darah membasahi dahi, pipi, dan dagunya. Menyebalkan sekali. Dasar orang gila, suara itu tidak berasal dari Famin. Bahkan, Dion tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu sepertinya muncul dari mana-mana, tetapi tidak ada susunan yang jelas dimanapun. Dion bukanlah orang yang mudah putus asa, jadi dia tidak bereaksi keras terhadap apa yang terjadi. Malah, dia masih sangat yakin dengan kemenangannya. Dia hanya menganalisis informasi yang dimilikinya dengan tenang. Dunia ini tidak mengizinkan kehendak Kaisar Titan, tetapi mengizinkan pembakaran jiwaku. Tekanannya tidak meningkat setelah aku mulai membakarnya, tetapi malah berkurang. Ki ini tampaknya menyatu sempurna dengan suatu bentuk iman. Tidak, suatu kemauan, mungkin sesuatu di antara keduanya. Dion perlahan mulai memahami mengapa Ki ini begitu kuat. Di dunianya, Ki awalnya memiliki banyak cabang, masing-masing dengan kegunaan khusus. Namun, seiring berjalannya waktu, Ki menjadi lebih ramping dan dikenal sebagai Ki konvensional. Tampaknya dunia ini bergerak ke arah yang benar-benar berlawanan. Alih-alih menyatukan Ki mereka menjadi satu untuk menciptakan orang serba bisa, mereka menjadi semakin terspesialisasi. Akhirnya menciptakan Ki tingkat tinggi yang bahkan mengancam Dion meskipun hanya berada di tingkat surgawi bawah. Ketika Dion menghubungkan keberadaan penunggang kuda ini dengan kelaparan, dia tiba-tiba memahami sesuatu yang lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2075, dibuat. Ki ini terikat pada iman, rasa lapar dan kekurangan gizi. Itulah cara terbaik yang dapat dikatakan Dion. Seolah-olah ia telah mengumpulkan semua emosi negatif dari rasa lapar dan memusatkannya ke dalam bentuk Ki ini. Inilah sebabnya Dion merasakannya seperti sebuah kehendak pada saat yang sama. Ki seperti ini juga bisa diciptakan. Iman selalu menjadi sebuah konsep yang penuh teka-teki. Ia dapat menentukan segalanya, mulai dari kekuatan sebuah konstitusi berdasarkan prestasi para pemiliknya sebelumnya, hingga kekuatan sebuah bangsa. Namun, bagaimana jika seseorang menggali hakikat kelaparan, atau hakikat perang, kematian, penaklukan? Berapa banyak orang di sepanjang masa yang pernah mengalami keempat hal ini? Rasa sakit karena kelaparan, amukan perang, ketakutan akan kematian. Kengerian penaklukan, memikirkan tentang pengulangan yang tak terhitung jumlahnya, pikiran yang tak terhitung jumlahnya, perasaan yang tak terhitung jumlahnya yang digabungkan menjadi satu. Dion hampir berkeringat dingin.
Jika seseorang dapat memanfaatkan kekuatan seperti itu, seberapa kuat mereka nantinya? Kemungkinan yang tak terbatas berputar di benak Dion, tetapi sayangnya, dia tidak dapat mengeksekusinya. Karena dia tidak dapat memahami cara kerja Ki ini, bagian terburuk dari semuanya adalah bahwa indera keabadiannya telah diturunkan secara drastis sejak saat pertama dia membangkitkan indera keilahian. Dia sama sekali tidak dapat menganalisis Ki ini hingga ke bentuknya yang paling murni. Penindasan dunia ini membuatku jengkel. Dion bergumam pelan, seolah-olah dia tidak menyadari datangnya kelaparan, dia menanggalkan jubah atasnya, merobeknya dan membiarkannya jatuh ke tanah. Karena sifat aneh dari Ki kelaparan ini, pakaiannya sama sekali tidak rusak. Namun, pakaiannya tidak lebih dari sekadar penghalang baginya. Pakaiannya diciptakan untuk menahan pertempuran antara makhluk tinggi, tetapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan seperti makhluk surgawi yang kuat saat ini. Mengapa membuang-buang staminanya untuk membawa pakaian itu? Dalam sekejap, ia berubah dari seorang kaisar berjubah bordir menjadi seorang pemuda santai yang mengenakan celana olahraga hitam. Tiba-tiba dia merasa sangat nyaman, senyum mengembang di bibirnya seolah-olah ini adalah satu-satunya keadaan yang bisa membuatnya rileks. Sesaat, dia bahkan tidak peduli bahwa kulitnya tampak memutih di depan matanya. Baiklah, Famin. Kaki telanjang Dion membentang di lantai marmer, merasakan ukiran kuno berwarna perak meluncur di sepanjang telapak kakinya. Pedangnya diacungkan di depannya, sikapnya sangat tenang dan percaya diri. Orang akan mengira dia tidak menghabiskan 10 menit terakhir dipukuli dengan kejam. Di suatu tempat yang tak dikenal, ketiga suara itu bergetar sekali lagi. Pakaian bawah yang aneh itu. Tidak mungkin, kalau adegan seperti ini diperlihatkan kepada yang lain. Pemandangan tiga penguasa dunia yang gemetar saat melihat beberapa helai kain yang dibentuk menjadi celana yang nyaman. Mungkin itu akan dianggap sebagai sebuah lelucon. Makhluk yang sangat kuat, gemetar saat melihat celana olahraga. Apalagi kalau bukan lelucon. Namun, bagi mereka, waktu terasa berjalan sangat lambat. Bahkan suara yang terus-menerus menyerukan kematian Dion benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, Dion tidak peduli dengan tindakan aneh mereka. Tujuannya adalah untuk membasmi Famin. Petir menyambar dari tubuh Dion, membanjiri setiap pori dan celahnya. Dewa petir. Dion melesat maju, menerobos gempuran bola-bola abu-abu yang tak ada habisnya, hanya menyisakan kilatan petir keemasan di belakangnya. Pembantaian. Tombak-tombak merah delima yang diukir dengan huruf-huruf kuno muncul di sekeliling Dion. Jumlahnya sangat banyak sehingga ruangan itu tampak diselimuti warna merah tua. Bahkan jika mereka dapat menekan kekuatan Ki, tubuh, dan jiwa Dion, yang tidak dapat mereka lakukan adalah menghilangkan cadangannya. Karena mereka ingin menekannya, dia harus menenggelamkan mereka dalam jumlah banyak. 100 tombak tidak cukup, punya 1000. 1000 tidak cukup, punya 1.000.000. Pada saat yang sama, kemampuan Dion untuk mempertahankan tekadnya yang melemah menjadi hampir tak terbatas. Meskipun sekarang ia hanya bisa memanggil maksud, skala penggunaannya jauh melampaui level makhluk surgawi. Pada saat itu, diameter 100 meter itu terisi penuh dengan serangan Dion. Dan rentetan serangan tak berujung dari semua sisi yang menyerang Famin dengan sembrono. Sayangnya, hal ini tampaknya menghentikan jalannya pertempuran. Kebuntuan yang anehnya epik akan memenuhi mata para pengamat jika ada selain dari tiga suara yang tidak jelas itu. Dion mendorong Dewa Petir hingga maksimal, memompa tubuhnya dengan joule petir yang tak terbatas. Dia tidak terlalu terkejut bahwa itu bahkan lebih efektif dalam melawan Ki kelaparan daripada Ki tipe suci. Bagaimanapun, dasar fundamental Ki kelaparan adalah merampas energi. Bagaimana jika Dion hanya menghasilkan lebih banyak energi daripada yang bisa dihabiskannya? Dewa Petir adalah salah satu teknik warisan yang ditinggalkan oleh burung pipit petir dalam topeng Willow Petir dan kebetulan merupakan teknik tingkat ilahi. Teknik ini seharusnya berfungsi untuk meningkatkan refleks dan otot yang cepat. Tetapi siapa yang tahu Dion akan menggunakannya untuk mengubah dirinya menjadi baterai? Mereka tidak dapat membatasi stamina saya. Mereka tidak dapat membatasi semangat membara saya. Dan mereka tidak dapat membatasi tingkat teknik yang dapat saya gunakan karena pada dasarnya Ki saya akan selalu menjadi Ki yang misterius. Inilah kunci kemenangan saya. Dion terus-menerus mengacungkan pedang Raja Naganya dalam upaya untuk menembus pertahanan Famin. Namun, tampaknya pertahanan itu sama sekali tidak dapat ditembus. Bahkan di bawah hujan tombak merah dan kilat keemasan yang menyambar, ia tetap diam sambil menempelkan kedua telapak tangannya. Keseimbangan yang menggantung di depannya bergeser sedikit demi sedikit akibat setiap serangan Dion, tampaknya mampu menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk serangan balik dengan sempurna. Mungkin bagian yang paling membuat frustrasi adalah bahwa Ki petir yang dimakan Ki kelaparan melayang kembali ke udara, menjadi bola-bola abu-abu yang digunakan untuk menyerang Dion sekali lagi. Lebih buruknya lagi, meskipun sang ksatria kelaparan tidak secara aktif menyerang dirinya sendiri, kudanya merupakan masalah yang sama sekali berbeda.
Pupil mata Dion mengecil. Sial, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2076, keseimbangan. Lubang hidung kuda hitam itu tiba-tiba melebar, ringkikan yang kedengarannya lebih seperti raungan yang ditujukan ke arah Dion. Dalam sekejap, kumpulan energi yang melonjak berputar di pintu masuk mulutnya, membentuk bola ki kelaparan yang besar. Saat itulah Dion menyadari bahwa ki kelaparan tidak hanya meninggalkan tubuhnya dan ke udara hanya untuk menyerangnya sekali lagi. Tetapi sebenarnya merupakan bagian dari proses pengisian daya yang akan digunakan sebagai serangan oleh kuda terkutuk ini. Dion terlalu dekat untuk menghindar. Indra ketuhanannya terlalu rentan terhadap distorsi energi untuk melihat pola gerakan ki dan mencegah hal ini terjadi. Pada saat yang sama, usahanya yang ambisius untuk menutupi kurangnya kualitas dengan kuantitas telah mengaburkan visi persepsinya. Di atas segalanya, penggunaan ki-nya yang tak terkendalilah yang mendorong serangan ini. Dapat dikatakan, semua ini disebabkan oleh dirinya sendiri. Dion nyaris tak bisa menutupi dadanya dengan tubuh lebar sang Raja Naga saat seberkas ki abu-abu menghantamnya. Dia merasa seolah-olah lengannya akan patah saat dia terbang mundur di tengah hujan tombak merahnya sendiri. Untungnya, ia masih punya akal untuk menyingkirkan mereka dari jalannya dengan memanipulasi ki jiwanya. Tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan terhadap udara yang terlempar keluar dari dirinya saat ia terbanting ke dinding seberang. Dion terbatuk keras, sepertinya ada berliter-liter darah yang menggenang di kakinya. Saya meminta yang itu, Dion masih sempat tertawa sendiri. Sepertinya dia sudah lama tidak bertempur dalam pertempuran sungguhan sehingga dia kehilangan semua akal sehatnya. Sungguh menyedihkan dia sekarang. Dia berdiri dengan lemah, sambil berusaha menghilangkan rasa kaku di lehernya. Keseimbangan itu jadi masalah. Bukankah kelaparan seharusnya muncul di urutan ketiga? Kenapa aku harus menghadapinya terlebih dahulu? Dion mengendurkan bahunya, bahkan tidak menyadari seringai di wajahnya sendiri. Dia orang gila yang sama, suaranya bergetar hebat. Keseimbangan ya, pikir Dion perlahan dalam hati. Petik 1 titik. Ada hal keempat yang tidak bisa mereka batasi juga. Konstitusiku, pupil mata Dion berkedip-kedip antara putih buram dan biru keperakan yang berkilau. Setiap kali berkedip, ia tampak semakin lama memasuki kondisi putih. Akhirnya, senyumnya menghilang sepenuhnya, digantikan oleh tatapan tanpa ekspresi yang tersembunyi di balik mata seputih mutiara. Sebuah keseimbangan muncul di punggung Dion saat ia menyerang maju sekali lagi. Dia tidak pernah benar-benar memikirkannya sebelumnya, tetapi apa tujuan dari senjata yang dibawa oleh keempat penunggang kuda itu? Penaklukan menggunakan mahkota dan busur. Perang menggunakan pedang yang lebar. Kematian tidak menggunakan apapun. Sementara kelaparan menggunakan keseimbangan. Berdasarkan urutan legenda, penaklukan akan muncul pertama, diikuti oleh perang, lalu kelaparan, dan akhirnya kematian. Mahkota dan busur, itu bisa melambangkan otoritas dan jarak. Mungkin bukan otoritas seperti pada raja atau kaisar, tetapi mungkin seperti pada otonomi. Itu muncul lebih dulu karena itu adalah pilihan. Busur merupakan tanda jarak. Betapa mudahnya membuat pilihan yang kejam ketika masalah yang akan muncul begitu jauh dari jangkauan. Namun, mahkota juga merupakan pengingat akan tanggung jawab, atau lebih tepatnya, akuntabilitas. Seberapa jauh pun Anda dari situasi tersebut, kepemilikannya masih ada pada Anda. Kemudian datanglah pedang lebar. Pedang itu lebih maju, lebih buas. Keputusan telah dibuat, tidak ada yang bisa ditarik kembali, tetapi sekarang seseorang harus menanggung beban keputusannya sendiri. Inilah perang yang membuat Dewa Perang berpaling darinya. Ia memilih lari dari tanggung jawab yang menyertai gelar perangnya, dan karena itu, ia meninggal sebelum sempat melangkahkan kaki ke alam Dao. Pada akhirnya, ada kematian. Ia dan kudanya yang pucat tidak memiliki apapun. Tidak ada lagi pilihan yang bisa dibuat, hanya ada jalan kembali yang menanti Anda, tidak ada apapun sama sekali. Tangan kosong yang terulur untuk menuntunmu menuju kematian, itulah kematian. Namun bagaimana dengan kelaparan yang muncul di antaranya? Ia menjaga keseimbangan, duduk di atas kuda hitamnya dengan tenang. Apakah ini panggilan terakhir untuk kembali? Atau apakah ini penghakiman atas kejahatan yang telah Anda lakukan? Mungkin kenyataannya adalah keduanya. Mungkin pada titik ini, sudah tidak ada jalan untuk kembali. Perasaan penyesalan yang mendalam terhadap kebodohan Anda sendiri hanya ada untuk mengejek Anda. Seperti kata pepatah, tidak ada obat untuk penyesalan. Maka saat pikiran Dion menjadi jernih dan dunia hanya berubah hitam dan putih yang terpantul di pupil matanya yang pucat, ia bertanya-tanya. Mengapa surga memilih agar kelaparan muncul lebih dulu? Dion tidak perlu berpikir lebih banyak lagi untuk mengerti. Kelaparan tampaknya tidak memintanya untuk berbalik, juga tidak tampak sebagai penghakiman. Itu tampak tidak lebih dari sekadar sebuah pertanyaan. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dikembalikan lagi. Penaklukan telah dimulai, perang telah dilancarkan. Pertanyaannya adalah,
Apakah ada seseorang di sana yang bertanggung jawab? Untuk mengambil tanggung jawab, siapa yang akan menyeimbangkan beban dunia? Untuk menanggung beban ini sendiri, kelaparan adalah hukuman. Itu adalah penderitaan rakyat setelah raja mengambil keputusan dan setelah pedang besar mengeksekusi semuanya. Siapa yang akan menerima hukuman ini? Demi rakyat biasa, orang-orang yang tidak bersalah, orang-orang yang malang. Siapa yang akan menanggung beban ini di pundak mereka? Memikul beban demi dunia ini? Sama sekali tidak, Dion berkata sambil mencibir. Dion mengacungkan pedang bersisik naganya sekali lagi. Alih-alih menarik kembali Dewa Petir setelah mempelajari pelajarannya, dia justru melakukan hal yang sebaliknya, berinvestasi lebih banyak lagi pada pedang itu. Petir menari-nari di sekujur tubuhnya saat ia menyerang si penunggang kuda sekali lagi. Namun kali ini, penglihatannya benar-benar berbeda. Dengan setiap perubahan keseimbangan Famin, Dion membaca tindakan-tindakan sebelum terjadi. Perhitungan yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam benaknya sekaligus, menyebabkan lintasan bilahnya berubah sedikit demi sedikit setiap sepersekian detik. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2077, Kelaparan. Pergeseran keseimbangan Famin tiba-tiba meningkat dalam upaya untuk mengimbangi. Akhirnya, gerakannya tampak tidak berbeda dari gemetar. Mata putih Dion yang buram, seringainya yang tak terkendali, tubuhnya yang berderak karena petir. Rasanya seolah-olah dewa penghakiman yang sebenarnya telah turun dari langit, membuat bahkan kelaparan merasa rendah diri. Pedang Dion menembus pertahanan Famin, merobek kaki depan kuda dan mengirimkan hujan darah abu-abu ke lantai bawah. Dia mengacungkan pedangnya sekali lagi, melancarkan serangan lain ke depan. Tubuhnya meluncur di lantai marmer, memanfaatkan darah yang mengalir deras, tak ubahnya seorang peselancar yang memanfaatkan pasang surut lautan. Dengan gerakan cepat lainnya, dia memotong kaki belakangnya. Sang ksatria hitam terjatuh dari tempatnya, berguling-guling di udara dengan kedua tangannya masih terkatup dalam posisi berdoa. Pada saat itu, mungkin itu hanya imajinasi seseorang, tetapi tampaknya tidak lagi setenang itu. Ia ingin Dion mengubah jawabannya. Sebelum ia meninggal, ia ingin mengubah pikiran Dion secara paksa. Kedua telapak tangannya yang terkatup rapat dalam posisi berdoa, tidak tampak berbeda dari sikap memohon dan memohon. Sayangnya, tubuh Dion yang diselimuti petir hanya bersinar sekali lagi. Tatapannya tampak kosong dan entah bagaimana buas di saat yang bersamaan. Kemarahan tak terkendali yang sama yang dirasakan Dion saat mengetahui tindakan pohon dunia muncul lagi. Beraninya surga yang telah mengambil segalanya darinya meminta bantuannya. Dia tidak tahu dari mana datangnya pikiran-pikiran ini, namun itulah kebenarannya. Pedangnya terayun ke bawah, memotong lengan Famin. Lengannya yang lain terjulur ke depan, merobek lengan bawahnya. Akhirnya, pedangnya menembus kepalanya, meledak menjadi potongan-potongan daging yang tak terhitung jumlahnya saat Dion meraung. Saya hanya akan menanggung beban demi orang-orang yang saya cintai. Dion meraih keseimbangan di udara, warna putih memudar dari matanya. Dia menemukan beban dalam menggunakan Eternity's Balance jauh lebih sulit ketika dia memaksanya untuk aktif daripada ketika dia memasukinya seperti saat dia memasuki kondisi pencerahan. Namun, ini hanya bisa diharapkan. Lagi pula, dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk memahami konsep yang membangun fondasi konstitusi. Satu-satunya alasan dia mampu memanfaatkannya dengan kuat sekarang adalah berkat Yang Maha Esa. Ia memiliki pemahaman tentang lebih banyak keinginan dibanding yang ia pahami di masa lalu, jadi secara logis ia memiliki pemahaman lebih mendalam tentang keseimbangan dunia. Namun, yang lebih disadarinya adalah penggabungan mata kanan neraka dengan pupil keabadian. Keduanya tampak saling terkait, atau, lebih tepatnya, mungkin keduanya memiliki konsep yang serupa. Mata kanan neraka, mata kiri surga. Pastinya ada penekanan pada keseimbangan jika dua konsep yang saling bertentangan tersebut hidup berdampingan dalam satu tubuh. Pandangan Dion berkedip saat ia menatap keseimbangan itu. Keseimbangan itu tampak tidak berbeda dari perwujudan keseimbangan keabadian yang muncul, kecuali bukan berwarna emas. Keseimbangan itu seluruhnya berwarna hitam. Dion tiba-tiba merasakan dorongan yang tidak dapat dijelaskan. Sebelum dia benar-benar dapat memikirkannya, Ki-nya telah bergerak. Melahap, saat Ki mulai mengalir deras ke dalam tubuhnya, Dion mengatupkan rahangnya erat-erat. Ia merasa lebih tidak nyaman daripada yang mungkin pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Ia dapat mengatakan bahwa ia tidak memiliki dorongan untuk melakukan ini karena Ki kelaparan, namun tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar keseimbangannya diisi oleh Ki kelaparan ini. Saat itulah Dion teringat sesuatu. Ki kelaparan, yang selalu ia sebut. Pada skala kelaparan, bukankah awalnya muncul sebagai Ki putih dan hitam? Dion berfokus pada pemisahan ini. Sesuatu yang dalam menggeliat, sulit untuk dijelaskan lebih lanjut, tetapi itu pasti bagus. Untuk pertama kalinya, ia merasakan konstitusi keseimbangan keabadiannya melangkah maju. Bahkan, ia samar-samar merasa bahwa hukum yang menciptakannya hanyalah pemahaman yang belum disempurnakan tentang kesatuan. Pada akhirnya,
Bukankah semuanya merupakan pemahaman yang belum sempurna tentang kesatuan? Tepat saat Dion selesai menyerap sisa-sisa yang tersembunyi di dalam keseimbangan, menyebabkannya jatuh menjadi abu. Suara roda gigi yang berputar memenuhi telinganya sekali lagi. Pintu yang dimasuki Famin terbanting menutup, mengirimkan semburan udara yang berterbangan ke seluruh ruangan yang hampir membuat Dion terpental. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa dengan ukuran pintu yang relatif besar, pintu itu hanya terbuka sedikit untuk memungkinkan Famin masuk. Tetapi pintu itu benar-benar menghasilkan kekuatan yang begitu besar saat menutup perlahan. Dion tidak dapat membayangkan betapa beratnya pintu itu sebenarnya. Sayangnya, dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya karena roda-roda berputar sekali lagi. Kecuali kali ini, serangkaian pintu yang sama sekali berbeda perlahan terbuka. Tatapan Dion berkilat, tiba-tiba teringat amarahnya. Ia berniat mencabik-cabik apapun yang muncul di hadapannya. Namun, ketika pandangannya meninggalkan pintu yang terbuka untuk melihat kembali mayat Famin yang seharusnya berada tepat di sampingnya, dia terkejut karena mayat itu sudah hilang sepenuhnya. Bukan hanya itu, darah abu-abu yang tadinya berada di bawah kakinya juga ada di sana. Alis Dion berkerut, kepalanya menoleh ke arah tertentu. Seperti dugaannya, bukan hanya darah dan tubuh Famin yang hilang, tetapi darahnya sendiri juga. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Siapa tahu, mungkin si menyebalkan Heavens itu sebenarnya orang yang sangat suka kebersihan. Saat Dion tengah memikirkan hal ini, terdengar suara derap kaki kuda dari kejauhan, saat seekor kuda merah menyala dan seorang kesatria berbaju zirah merah muncul. Kali ini, tidak ada yang mengira suara-suara ini sebagai langkah kaki biasa. Dion dapat dengan jelas membedakan tapal kuda logam yang menghantam tanah, bunyi gesekan pelat baja, dan ringkikan kuda yang keras. Suhu udara meroket. Uap mengepul dari tubuh Dion, volumenya semakin membesar saat perang semakin dekat. Ksatria berbaju merah itu memegang pedang lebar besar di bahunya. Ukurannya mengerikan, panjangnya lebih dari 5 meter. Namun, lebarnya cukup sempit, hanya sekitar 3/4 meter. Pada saat yang sama, bilah pedang itu sangat tajam. Dion dapat melihat sayatan tajam yang ditimbulkannya bahkan pada baju besi merah milik War sendiri tepat di tempat ia meletakkannya di bahunya. Jika bilah pedang itu dapat memotong baju besi yang masih asli hanya dengan meletakkannya di atasnya. Apa yang dapat dilakukannya setelah diayunkan? Di ruang tak dikenal, bahkan dengan masuknya perang yang menindas, getaran suara-suara hanya menjadi lebih jelas. Tak seorang pun pernah lolos dari ujian pertama. Tak seorang pun pernah menghadapi perang. Tak seorang pun, terdengar isak tangis samar. Air mata tiga lelaki tua itu jatuh hanya karena keberadaan Dion. Permainan ini, bukankah Immortal Plane telah melihatnya berkali-kali? Dia selalu ditempatkan melawan peluang yang mustahil untuk dimenangkan. Dia selalu menyeringai acuh tak acuh di wajahnya bahkan saat menghadapi mereka. Dan dia tidak pernah kalah. Berkali-kali, ini bukan pertama kalinya mereka menjadi korban. Namun yang mereka takutkan adalah bahwa ini mungkin kali terakhir mereka menjadi korban. Dion menatap ke arah perang dengan kilatan amarah di matanya. Apakah kau juga ingin meminta sesuatu padaku? Kau bisa mati bersama Famin. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2078, sialan. Dion menghadapi perang, pedangnya yang bersisik hitam terseret ringan di tanah. Menghadapi perwujudan darah dan kematian ini, Dion tak dapat menahan diri untuk mengingat niat bela diri Dewa Perangnya. Kembali selama kesengsaraan daunnya, ia telah menghadapi ujian komandan Dewa Perang dan ujian pasukan Dewa Perang. Di sanalah ia memahami bagian lain dari niat bela diri ini. Ujian avatar Dewa Perang memberinya kehendak utama untuk senjatanya. Ujian jantung Dewa Perang meletakkan fondasi yang melahirkan hati daunnya saat ini. Ujian pasukan Dewa Perang memberinya bagian pertama dari niat bela diri Dewa Perang, yang memungkinkannya untuk mengisi kekuatannya sendiri saat menghadapi lebih banyak musuh sekaligus. Ujian komandan Dewa Perang memberinya bagian kedua dari niat bela diri Dewa Perang, yang memungkinkannya untuk sekarang tidak hanya menyebarkan kekuatan ini kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada para prajurit yang ia lawan di bawah komandonya. Namun, Dion sangat menyadari bahwa keempat ujian ini hanyalah 4 dari 9 ujian yang harus dihadapi oleh Dewa Perang. Dari apa yang diketahui Dion, Dewa Perang meninggal selama ujian jantung Dewa Perang yang muncul untuk kesengsaraan daunnya. Pada dasarnya, ini berarti bahwa ada setidaknya 6 ujian lain yang muncul selain dari War God Heart hingga sebanyak 8 lainnya. Apapun itu, yang benar tanpa diragukan lagi adalah fakta bahwa Dion pastinya belum melihat semuanya. Perang memberikan sensasi yang sangat mirip dengan apa yang dirasakan Dion saat menggunakan niat bela diri Dewa Perang, meski hanya sedikit kemiripannya. Mungkin surga meminjam dari dunia ini untuk menciptakan konstitusi kuno. Jika tujuannya selalu untuk mendorong evolusi, dan jelas bahwa meskipun konstitusi kuno selalu gagal, mereka selalu muncul kembali dalam bentuk konstitusi yang lebih rendah. Hipotesis ini masuk akal. Tiba-tiba, panas yang menyengat itu meroket.
Saat itulah Dion baru menyadari bahwa penyebabnya adalah karena serangan war yang tiba-tiba dan cepat ke arahnya. Kau akan jauh lebih mudah dihadapi daripada si kelaparan itu. Dion menghindari pedang besar sepanjang 5 meter itu, langkah kakinya ringan dan cekatan berputar-putar di ruangan bundar itu. Pedangmu terlalu panjang. Saat kata-kata itu keluar dari bibir Dion, dia telah menutup jarak. Seperti yang diduga, pedang lebar itu terlalu panjang. Menyerang Dion dalam jarak dekat menjadi hampir mustahil. Di medan perang berskala besar, senjata besar ini sebagai panas yang mengerikan tidak akan menjadi apa-apa selain keuntungan, benar-benar sesuai dengan julukan perang. Namun, seberapa hebatkah perang sebenarnya dalam pertempuran 1 lawan 1? Dion mengacungkan pedangnya, siap untuk mengambil kepala war. Ia mengayunkan pedangnya ke depan dengan ganas, urat-urat lengannya menonjol keluar seukuran lipatan. Namun, pada saat itulah dia merasakan sesuatu yang sangat salah. Serangan pedang yang tadinya dia hindari datang dari atas. Sekarang tiba-tiba datang dari sebelah kanannya. Dion bereaksi cepat, mengedarkan kemauan anginnya untuk menangkap arus pedang yang berayun kencang, nyaris berguling di atas ayunan wall. Petik 1. Apa-apaan? Dion tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Sesaat kemudian, 9 bola ki yang menyala-nyala bergoyang-goyang di sekitar kemudi war dalam bentuk setengah lingkaran yang sempurna. Seseorang bisa saja meluangkan waktu untuk menghargai simetri yang sempurna, jika saja bola-bola itu tidak segera mulai menyemburkan lidah ki yang sangat panas dalam bentuk anak panah. Dion menghindar ke belakang, memisahkan keduanya dengan jarak yang jauh sementara alisnya berkerut dalam. Pada saat itu, punggungnya tiba-tiba terhantam dan membuatnya terpental ke arah pedang war yang berayun. Rasa sakit yang luar biasa mengaburkan indera dan pikirannya. Ia merasa seolah-olah seluruh punggungnya terbakar, membakar beberapa lapisan kulit dan memakan daging serta tulangnya. Jika ini saja, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Namun kenyataannya, kekuatan tusukannya bahkan lebih dahsyat. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah bahwa war tampaknya salah mengatur waktu ayunannya atau mungkin dia meremehkan berat tubuh Dion. Mudah bagi Dion untuk melihat bahwa bahkan dengan panjang pedang besar 5 meter ini, ujungnya akan turun terlalu cepat untuk mencapai lintasannya. Petik 1. Sial. Dion baru saja menyelesaikan analisisnya ketika sesuatu yang lebih konyol terjadi. Pedang lebar yang sudah sangat panjang itu bertambah 3 kali lipat ukurannya. Lebih buruk lagi, alih-alih memperlambat ayunan serangan sebagaimana mestinya, serangan itu malah bertambah cepat. Dion meraung saat tubuhnya melayang di udara dengan terkendali. Terbang di dunia ini tampak mustahil bahkan dengan kekuatannya yang saat ini berada di alam surgawi. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengayunkan pedangnya ke depan, menghadapi serangan itu secara langsung. Orang bisa membayangkan hasilnya. Dion menghadapi pedang yang berayun ke bawah itu, tetapi tubuhnya hancur total karena beratnya. Dia memegang pedang bersisiknya di depan, bertarung dengan sekuat tenaga, bahkan saat punggungnya yang berlumuran darah menghantam keras lantai marmer yang dulunya berada di bawah kakinya. Mustahil untuk mengetahui dari bahan apa ruang uji coba ini dibuat, karena meskipun terjadi gejolak hebat di bursa, tidak ada satupun retakan yang terlihat. Namun, hal ini membuat hasil yang didapat Dion menjadi lebih buruk. Tanpa deformasi apapun untuk menyebarkan kekuatannya, Dion menerima 100% daya mematikannya. Ia merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya tiba-tiba hancur. Kepalanya berputar, memasuki kondisi gegar otak yang parah saat otaknya bergetar hebat. Ujung pedang war nyaris mengenai dahi Dion, meninggalkan garis berdarah di wajah tampannya. Lebih mudah dari kelaparan. Ya, Dion merasa ingin kembali ke masa lalu hanya untuk menendang adiknya sejauh 5 meter. Diri kecil, siapa yang menciptakan persidangan sesat ini? Surga terkutuk selalu mengacaukannya. Perubahan arah serangannya yang tiba-tiba dari atas ke kananku. Itulah Battle Axe True Weapon Wheel. Kemampuan mengarahkan anak panah merahnya. Itulah senjata sejati busur dan anak panah. Cara pedangnya tiba-tiba memanjang. Itulah Glaive True Weapon Wheel. Cara serangan terakhirnya terasa sangat berat. Itulah senjata sejati Halberd Wheel. Rasanya seolah-olah tubuhku direbus dari dalam keluar. Itulah tongkat senjata sejati. Sialan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2079, melahap. Dion tidak merasa sedikit pun puas karena hipotesisnya benar. Perang dan Dewa Perang tidak hanya saling terhubung, tetapi juga terasa bahwa perang memiliki tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Dion yakin bahwa Dewa Perang jauh lebih kuat daripada perang. Lagi pula, jika Zeus, Dewa Langit, adalah contohnya, perang tidak akan mampu melawan Dewa Pertempuran. Zeus mampu membunuh 3 penguasa langit sebagai makhluk surgawi. Bahkan Dion tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, hal ini tidak bertentangan dengan fakta bahwa war jauh lebih hebat. Bahkan, jika bukan karena batasan kekuatan dunia ini, Dion yakin bahwa war akan jauh lebih hebat daripada Battle God.
Battle God harus mengganti senjata untuk memanfaatkan jenis kemauan yang sama sekali baru, semuanya untuk memanfaatkan kemampuan-kemampuan ini. Namun, War mampu menggunakan semuanya dengan bebas, secara bergantian, dan dengan senjata yang sama. Dion meraung saat serangan kedua yang beresonansi mengalir melalui tubuhnya. Pedang lebar War menancap ke bawah, bobotnya terus bertambah bahkan setelah serangan berlapis dikirim ke depan dalam gelombang. Hal mendasar yang mendasari semua ini adalah konsep momentum. Setiap dan semua kehendak senjata sejati memanfaatkan konsep ini. Tidak mengherankan, apa yang lebih penting dalam perang jika bukan momentum? Menemukan waktu yang tepat, menekan lawan untuk menekan mereka, mundur untuk menggagalkan serangan mereka, perang hanyalah permainan momentum. Jika War tidak memahami konsep momentum, bagaimana mungkin senjatanya dapat bertambah besar dan berat sambil menambah kecepatan pada saat yang sama? Senjata itu benar-benar mengabaikan setiap aturan fisika yang pernah dipelajari Dion. Ada masalah lain. Ki merah ini juga bukan api. Sama seperti ki kelaparan sebelumnya, mengandung esensi perang. Kalau begitu, berpencarlah. Bahkan saat suara pecahan kaca bergema di ruang pertempuran, lingkaran cahaya emas yang menyala muncul di atas kepala Dion. Pada saat itu, dia tidak hanya menghancurkan pemahamannya tentang Master Will dari senjatanya, dia juga menghancurkan War God Martial Intent miliknya. Bagi orang lain, tindakan seperti itu akan sangat menghancurkan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian hati Dao dan akhirnya kematian mereka sendiri. Namun, hati Dao Dion, yang memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan, bahkan tidak goyah sedikit pun. Senyum berdarah muncul di wajah Dion. Dia tampak seperti orang gila. Tubuhnya tertekan ke tanah, tulang-tulangnya memar dan retak, bahkan tengkoraknya seakan ingin berubah bentuk saat menghantam lantai marmer yang keras. Di atasnya, sebilah pisau merah berusaha merenggut nyawanya, tetapi kebencian yang tak dapat dijelaskan terukir dalam tatapannya. Kemampuanmu, aku menyukainya. Kurasa aku akan mengambilnya sendiri. Pupil mata Dion kembali menjadi putih buram. Semuanya saling terhubung. Untuk memahami momentum, seseorang harus memahami keseimbangan. Keuntungan apa yang Anda miliki? Keuntungan apa yang dimiliki lawan Anda? Bagaimana dengan sebaliknya? Hanya dengan memahami hal-hal ini Anda dapat mengubah keseimbangan ini menjadi menguntungkan Anda dan memahami momentum. Kesatuan berkuasa di atas segalanya. Pada saat itu, pemahaman Dion tentang konsep momentum meroket, karena sama dengan pemahamannya tentang konsep keseimbangan dalam sekejap mata. Inilah kekuatan sejati yang Maha Esa. Tombak berat milik War tiba-tiba menjadi sangat ringan. Serangan berlapis dari tombak miliknya, True Weapon Will, menghilang dengan jentikan jari. Meskipun panjang senjatanya tetap sama, dia tidak lagi memiliki daya ungkit yang dibutuhkannya untuk menggunakan kekuatan sebesar itu. Lengan Dion terdorong ke depan. Momentumnya sendiri tiba-tiba menjadi begitu kuat sehingga pedang lebar War hampir terlempar ke langit-langit. Gerakan Dion ringan dan cepat. Orang akan mengira dia tidak bisa merasakan rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Pedang perang telah ditangkis dan saat ini terlalu panjang untuk melakukan serangan ke arah Dion dengan cukup cepat, tetapi ki perangnya bereaksi lebih dari cukup cepat. Menembakkan anak panah yang tak terhitung jumlahnya dari 9 bentuk melayang mereka. Sayangnya, meskipun anak panah tersebut tetap memiliki kemampuan untuk mencapai sasaran, namun karena Dion membajak konsep momentum, mereka kehilangan kemampuan untuk berakselerasi secara konstan. Sayang sekali, Dion memenggal kepala kuda War sebelum menusuknya tepat di jantung. Jika kau melawanku lebih dulu, konsep keseimbanganku tidak akan cukup kuat untuk merebut momentum darimu. Salahkan Tuhan karena mencoba mengajukan permintaan omong kosong itu kepadaku. Melahap, Dion berdiri dengan postur sedikit gemetar, napasnya berat. Dia menggertakkan giginya saat ki perang liar mencabik-cabik tubuhnya. Jika tubuh berlian titan miliknya tidak diturunkan secara paksa oleh penindasan dunia ini, akan mudah baginya untuk menahan kerusakan semacam ini. Sayangnya, bukan hanya tubuhnya yang terluka parah, tetapi kekuatan tubuhnya saat ini hampir tidak berada di alam sutra perunggu lagi. Inilah yang benar-benar membuatnya kagum tentang penindasan dunia. Penekanan planet, alam semesta, atau kuadran normal hanya bekerja dengan mempersulit Anda untuk menggunakan kekuatan yang Anda miliki. Namun, penekanan dunia dapat memangkas kekuatan tersebut dan mempersulit Anda untuk menggunakan apa yang tersisa pada saat yang sama. Penindasan semacam ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Penindasan ini benar-benar mampu meregresikan konstitusi, keinginan, ki, tubuh, dan bahkan jiwa Dion. Dia belum pernah menghadapi cobaan seberat itu dalam hidupnya. Kali ini, Dion melihat mayat War menghilang, tidak banyak yang tersisa. Dion tidak tertarik pada ki kelaparan, jadi dia hanya menyerap skala keseimbangan kelaparan. Namun, demi War, dia tidak hanya melahap mayatnya, tetapi juga kudanya, belum lagi konsep yang tersimpan di dalam pedangnya. Yang tersisa hanyalah kulit baju besi yang dibawa oleh manusia binatang itu.
Namun, rune dari lantai marmer itu sedikit bersinar, menelan apa yang tersisa hingga tidak ada apa-apa. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2080, kelaparan. Perlahan, suara roda gigi mulai terdengar lagi. Bahkan saat suara salah satu pintu dibanting hingga hampir membuat Dion terpental sekali lagi, suara pintu lain yang terbuka pun mengikutinya. Derap kaki kuda kembali memenuhi telinga Dion. Saat itu, Dion yakin bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kelaparan. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Langkah kuda Famin terdengar seperti kaki karena perilakunya. Kuda itu lambat dan teguh, berkelok-kelok dan sabar. Kuda War terdengar seperti kuku kuda karena kombinasi antara baju besinya yang berat dan tapal kuda yang tajam. Namun, langkah kaki penunggang kuda ini bukan karena kedua alasan ini. Kuda ini bergerak dengan gerakan yang berlebihan, kepalanya terangkat tinggi sementara kakinya melengkung dengan anggun ke langit. Menghentakkan kakinya dengan penuh wibawa yang menggema di medan perang. Memahami hal ini, Dion tidak terkejut saat mendapati penampakan seekor kuda putih memasuki pandangannya. Penampilannya sungguh cantik, mantel putih yang menawan tanpa cacat. Rantai emas jatuh di sekujur tubuhnya seperti hujan yang berkilauan. Helm dengan pelat emas yang kuat memperlihatkan matanya yang sombong dan meremehkan. Orang akan mengira ini adalah manusia dan bukan kuda. Bagaimana mungkin seekor binatang yang tidak cerdas memiliki begitu banyak kepribadian di matanya? Dion tidak tahu sama sekali. Akan tetapi, melihat satu-satunya orang yang diizinkan kuda ini untuk menunggangi punggungnya, Dion tampaknya memahami bahwa ini adalah situasi seperti pemilik, seperti kuda. Conquest dihiasi dengan baju besi putih yang berpola sisik naga. Tubuh yang gagah diikatkan di dadanya, kepalanya membentuk dua singa surgawi yang mengaum dengan mata bersulam merah delima. Namun, helmnya mungkin merupakan bagian yang paling mengagumkan dari dirinya. Helm seorang prajurit memiliki sejarah hiasan yang liar dan membanggakan. Dion tahu hal ini, terutama berkat Clara yang tampaknya suka berbicara panjang lebar tentang sejarah. Namun, bahkan saat itu, Dion belum pernah melihat helm yang dibentuk menjadi bentuk mahkota. Helm Conquest menyembunyikan wajahnya seperti yang terjadi pada penunggang kuda lainnya, namun, dalam kasusnya, sebuah struktur besar yang dihiasi permata menjulur dari atasnya. Berada di kepalanya dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Conquest dan tunggangannya melambat hingga berdiri hanya 3 meter dari Dion, menatapnya dari atas. Tidak seperti penunggang kuda lainnya, mereka tidak berusaha menyerang. Seolah-olah mereka ingin memastikan terlebih dahulu bahwa Dion memahami keunggulan mereka. Cahaya putih samar terpancar dari tubuh mereka yang menyatu. Atau, lebih tepatnya, awalnya redup, lalu makin lama makin terang seiring berjalannya waktu. Mereka tampak bangga pada diri mereka sendiri. Sebagian besar tubuh mereka tertutup, jadi Dion hanya bisa melihat mata mereka. Namun, ini sudah cukup untuk menunjukkan rasa jijik yang mereka rasakan. Apakah kamu sudah selesai? Permintaan Dion yang tiba-tiba itu tampaknya mengejutkan kedua penunggang kuda itu. Mungkin mereka mengira Dion tidak berbicara sebelumnya karena dia tertekan oleh aura mereka. Sayangnya, ini tidak mungkin terjadi. Pergi kau, Dion tiba-tiba meraung. Suara gemuruh mengguncang fondasi ruang pertempuran yang bundar. Conquest dan tunggangannya meledak menjadi hujan daging dan darah. Tubuh mereka menggelembung keluar dan meledak seolah-olah mereka adalah granat. Dion terlalu meremehkan untuk melahap apapun dari mereka. Apa yang mungkin perlu dia pelajari tentang penaklukan dan kedaulatan? Hati dao mereka bahkan tidak cukup kuat untuk menahan satu teriakan pun darinya. Mencoba menampilkan dao yang dibangun atas kesombongan dan keagungan di hadapan Dion tidak ada bedanya dengan meminta untuk mati. Sayangnya, meskipun pertarungannya mudah, Dion merasa benar-benar kehabisan tenaga setelah 2 pertarungan sebelumnya. Ia merasa seolah-olah tubuhnya bisa menyerah kapan saja. Itu benar-benar sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Saat mayat Conquest perlahan menghilang, terdengar suara roda gigi berputar. Apakah kali ini kematian? Dion bersandar pada pedangnya, mencoba mengatur napas. Namun, saat itulah dia menyadari ada sesuatu yang salah. Hingga saat ini, masing-masing penunggang kuda datang dari pintu yang berbeda, jadi Dion tanpa sadar berbalik ke satu-satunya pintu ganda emas besar yang belum terbuka. Tapi, meskipun suara pintu terbuka dan tertutup kembali bergema di telinganya sekali lagi. Pintu yang dihadapinya tidak terbuka. Merasa firasat buruk datang, Dion perlahan berbalik ke sebuah pintu yang sebelumnya sudah terbuka. Faktanya, itu adalah pintu pertama yang terbuka saat persidangan ini dimulai. Sosok yang dikenalnya muncul diikuti suara yang terdengar seperti langkah kaki manusia. Dion menatap kosong. Kelaparan, bukan hanya kelaparan. Tapi itu adalah kelaparan yang sekarang menjadi surgawi tengah, bukan surgawi yang lebih rendah. Sayangnya, kekuatan Dion sendiri tidak bergerak maju sama sekali. Mungkinkah ini sebabnya kematian muncul selama ini? Dion sama sekali tidak terlalu memikirkan suara-suara itu. Tingkah laku,
kata-kata, dan akhirnya, kesunyian mereka yang aneh hanya mengalihkan perhatiannya dari tujuan awalnya. Tentu saja, dia tidak akan keberatan memberi mereka pelajaran jika dia mendapat kesempatan dan bahkan berpikir untuk menyelinap melalui pintu yang terbuka dari waktu ke waktu untuk melihat apa yang mengintai Di. Tetapi pertimbangannya yang lebih baik mengoreksi arahnya agar menjauh dari gagasan seperti itu. Setidaknya di tempat ini, Dion yakin bahwa dia berada dalam batas-batas ujian yang dikendalikan oleh surga. Namun, jika dia mencoba pergi, dia tidak bisa yakin lagi. Sampai dia memperoleh cukup kekuatan untuk bertarung di dunia ini tanpa rasa khawatir, tidak disarankan untuk meninggalkan tempat latihan yang bagus seperti itu. Jika orang lain menyaksikan kejadian ini, mereka akan menganggapnya sungguh aneh. Di satu sisi, ada seorang pria setengah mati yang bersandar berat pada pedangnya. Dia hanya punya satu mata dan tidak ada 1 inci pun kulitnya yang berlumuran darah, luka mengerikan, atau terpotong hingga tidak bisa lagi diklasifikasikan sebagai kulit sama sekali. Napas pria setengah mati ini begitu panas sehingga meskipun suhu ruang pertempuran normal, kabut putih masih keluar dari bibirnya. Orang bisa membayangkan tubuhnya mendidih dari dalam keluar. Sayangnya, napas panas ini hanya sebagian disebabkan oleh Dion yang terlalu memaksakan tubuhnya. Sebagian lagi disebabkan oleh pengendalian ki perangnya yang kasar. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.